warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama merenungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yakni surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya adalah, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa salah satunya adalah makan dan minum itu janganlah berlebih-lebihan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Salah satu penyebab terbanyak munculnya penyakit pada diri manusia adalah karena makanan dan minuman tersebut. Dewasa ini banyak makanan dan minuman yang dibuat secara instan, yang dibuat tidak memenuhi standar kesehatan. Mereka cenderung berlebih-lebihan dalam makanan. Kandungan makanan dan minuman yang cenderung berlebihan tersebut akan membuat sistem kekebalan di dalam tubuhnya tidak seimbang lagi. Lihat saja penyakit-penyakit yang muncul di zaman sekarang ini. Kebanyakan diakibatkan oleh pola hidup dan mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak terkontrol. Penyakit yang muncul akibat dari makanan yang berlebih-lebihan tersebut diantaranya adalah pertama adalah diabetes. Penyakit ini disebabkan oleh makanan yang manis-manis dan makanan yang berkalori tinggi. Misalnya seperti es krim, manisan, minuman cepat saji, dan sebagainya. Penyakit yang kedua yang ditimbulkan akibat makanan adalah kolesterol. Penyakit ini disebabkan oleh makanan yang berlemak, berminyak, dan gorengan yang tidak sehat. Penyakit yang ketiga adalah hipertensi. Ini akibat dari makan garam yang terlalu banyak dan pola hidup yang tidak sehat. Penyakit yang keempat adalah asam urat. Penyebabnya adalah karena mengonsumsi makanan yang memiliki kadar purin tinggi
Seperti misalnya jeroan. Jeroan itu seperti hati, ampela, paru, usus, dan sebagainya. Juga makanan laut seperti kepiting, kerang, udang, cumi, dan mengonsumsi daging merah. Selain jenis makanan tersebut, minuman manis dan mengandung alkohol juga dapat menyebabkan peningkatan asam urat. Makanan dan minuman tersebut ketika dikonsumsi akan mengakibatkan berbagai macam penyakit yang sudah kita sebutkan tadi. Terutama minuman cepat saji dan minuman energi. Banyak jenis atau merek dari minuman cepat saji dan minuman berenergi itu. Semuanya memang menarik dan enak untuk dikonsumsi. Minuman berenergi menawarkan beragam rasa unik. Contohnya adalah rasa buah. Minuman berenergi pun disebut-sebut memberi tenaga tambahan bagi yang mengonsumsi. Sehingga banyak orang tergoda untuk mengonsumsi minuman tersebut tanpa berpikir dampak yang terjadi akibatnya di kemudian hari. Terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Ada sebenarnya beberapa bahaya bagi orang yang suka mengonsumsi minuman berenergi secara berlebihan. Pertama adalah ketagihan. Sebab dalam minuman berenergi tersebut ada campuran sodium sitrat yang berfungsi mengawetkan glukosa dengan mengubahnya menjadi asam laktat. Namun justru proses ini hanya berlangsung sementara saja dan selama kamu mengonsumsi minuman tersebut. Jika tidak dikonsumsi lagi, justru badan akan menjadi lebih sering lesu dan berujung pada ketagihan. Yang kedua, bahayanya adalah kandungan kafeinnya membuat cepat dehidrasi. Mengonsumsi minuman berenergi berarti menambah kafein dalam tubuhnya. Kandungan kafeinnya tersebut justru akan membuat ginjal bekerja lebih ekstra untuk membuang cairan tubuh. Akibatnya apa? Dehidrasi tidak akan bisa terhindarkan bagi para pencinta minuman berenergi tersebut. Bahaya yang ketiga adalah tubuh akan panik dan tidak bisa tenang. Kafein selain membuat dehidrasi juga bisa menimbulkan rasa panik dan khawatir. Hal ini akan membuat jantung kita berdebar lebih kencang. Bahaya yang keempat, minuman berenergi membuat ginjal kita akan rusak. Kandungan glomerulus dalam ginjal bertugas untuk menyaring darah kotor. Namun, akibat konsumsi minuman berenergi, kandungan tersebut mengalami pignosisi dan nekrosis. Atau bahasa lainnya adalah mengalami kematian sel-sel yang ada di dalam tubuh. Setelah itu, proses cuci darah yang seharusnya dilakukan ginjal akan terhenti dan kerusakan ginjal membuat tubuh menjadi rusak.
Bahaya yang kelima, obesitas. Mengonsumsi minuman berenergi akan mengalami penambahan berat badan. Kandungan gula yang sangat tinggi membuat minuman berenergi justru membuat perut menjadi membesar. Yang keenam, diabetes. Kandungan gulanya akan memberi pengaruh jangka panjang. Diabetes atau kencing manis pun susah untuk dihindari. Dan yang selanjutnya adalah yang ketujuh, masalah pada jantung. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kafein menyebabkan jantung kita berdebar lebih kencang. Jantung yang berdebar lebih kencang dari biasanya justru berbahaya. Konsumsi dalam jumlah banyak akan menimbulkan serangan jantung terhadap para pecinta minuman berenergi. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah bahaya mengonsumsi minuman berenergi adalah sulit berkonsentrasi. Minuman berenergi akan membuat seseorang sulit untuk berkonsentrasi. Kandungan taurin yang disebut-sebut bisa jadi bius terhadap otak, ternyata menghasilkan energi semu. Maksudnya adalah salah satu jenis asam amino ini tidak memiliki kejelasan manfaat. Jadi, ketika seseorang mengonsumsinya, energinya justru tidak terasa, malah tetap kelelahan karena akan melakukan kegiatan yang lebih banyak. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, janganlah berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Selain mengandung banyak penyakit, perbuatan berlebih-lebihan itu merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berlebih-lebihan itu merupakan perbuatan syaitan. Untuk itu kita dilarang mengikutinya. Karena syaitan itu merupakan musuh yang sangat nyata bagi manusia yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 141 sampai 142. Ayat ini sangat panjang. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya adalah, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir dan miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Hadirin yang dirahmati Allah.
Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa makanan itu merupakan rezeki yang telah diberikannya kepada kita semua. Untuk itu, makanlah setiap rezeki yang telah diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah melampaui batas dari apa yang telah dibolehkannya. Sehingga menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala telah murka, maka setiap orang akan binasa nantinya. Quran surah Taha ayat 81 berbunyi sebagai berikut. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah dia. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu, di dalam kehidupan kita ini kita janganlah terlalu berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan bagi tubuh kita. Kalau kita tidak makan, kalau tidak minum, maka tubuh kita akan mengalami kelemahan, akan mengalami keletihan. Bahkan kalau itu dilakukan berhari-hari bisa menyebabkan kepada kematian. Akan tetapi, walaupun seperti itu, makan dan minum jangan berlebihan. Makanlah sesuai dengan porsinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok teladan bagi kita. Rasul menyatakan, makanlah ketika lapar dan berhentilah ketika kenyang. Untuk itu, maka kalau kita ingin hidup sehat, kalau kita ingin hidup berkah, maka makan, minum sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasul tersebut. Jangan berlebih-lebihan, apalagi sampai mengonsumsi makanan yang tidak sehat, apalagi mengonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab hal itu nanti akan menyebabkan kita menderita. Demikian, mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.